Ya, halo guys, gimana kabarnya? Semoga semua pada sehat-sehat, semua pada baik-baik dan masih dilancarkan puasanya guys. Tuh doa kita semua ya. Oke, di video kali ini seperti biasa gue mau kasih info sesuatu yang ya gue harap berguna buat kita semua, terutama buat kalian semua yang lagi hot-hotnya investasi atau lagi hot-hotnya main cryptocurrency. Oke guys. Nah, dasar daripada info ini adalah bahwa gua di grup grup Telegram yang gue ikuti itu banyak, nggak banyak juga sih, tapi ada beberapa member yang dia posting dan dia bilang dia kehilangan balance-nya atau kehilangan duitnya yang dia simpan di dompet, guys. Nah, padahal dia merasa dia nggak pernah bagi prase dompetnya ke orang lain atau dia nggak pernah apa kasih tahu prasanya itu ke pihak lain gitu. Tapi kok bisa hilang gitu kan? Nah, ya itulah sebetulnya itu kelebihan atau kecanggihan hacker-hacker zaman sekarang, guys. Ya, jadi jangan heran kalau masih ada yang kecolongan soal itu. Nah, salah satu cara hacker untuk mencuri uang kita yaitu dengan cara dia memasukkan ke dalam smart contract, guys. Ya, dia masukkan dalam smart contract. Smart contract itu apa atau alamat itu apa? Ya kan ya, seperti kita tahu bahwa eh, setiap kali kita mau beli suatu koin maksudnya, lu harus memasukkan, mengcopy kontraknya guys. Nah ini contohnya. Ini contohnya ada koin Riskmaker namanya. Ini contoh aja ya. Nah ini ada alamatnya nih, yang ini nih. Ya kan? Jadi setiap koin itu pasti ada alamatnya. Entah Cake, entah Fancat, entah SafeMoon, entah Argon, ya kan? Atau Doggy Father, apalah. Terutama koin-koin yang baru muncul belakangan ini dan dia belum listing di exchange-exchange. Nah, itu kan belinya pasti pakai pancake swap. Nah, sebelum lo bisa beli, lo harus memasukkan alamat ini, ya kan? Biasanya lo mengcopy, ya kan? Copy addressnya ini ke dompet lo, ya kan? Nah, jadi kemungkinan besar itu ada suatu alamat atau address atau kontrak yang memang didesain sedemikian rupa sehingga dia bisa mengakses dompet lo gitu. Nah itu makanya nggak heran kalau dompetnya bisa bobol gitu. Nah ini ada suatu aplikasi, ada suatu web ya yang namanya app app ya app.unrec.net ya. Saya lagi app.unrec.net. Nah, ini sebetulnya dia bukan bukan memberikan info apakah suatu token itu scam atau suatu project itu scam, itu bukan. Tetapi dia ini cara kerjanya adalah dia menghapus token-token atau menghapus alamat-alamat address tadi. Di ini kan udah lo copy nih di dompet lo. Nah, tugas dia adalah menghapus, ya kan? Menghapus atas izin yang punya dompet. Jadi tentu saja atas izin lo sendiri gitu, ya kan? Nah, dia kompatibel itu di ETH, BSC, dan HECO, ya kan?
Jadi kalau lo punya koin-koin yang kira-kira dicurigai bermasalah, itu alamatnya sebaiknya lo bisa revoke atau lo bisa hapus. Nah, di paling bawah nih kita lihat compatible with MetaMask, Brave Browser, Trust Wallet, and Match Wallet. Ya, jadi cuman gue lihat ini nggak ada save file ya. Jadi kemungkinan dia nggak bisa dipakai di save file gitu. Jadi eh saran gua ini begini. Kalau lo sempat punya token yang sudah lo nggak pakai lagi atau token yang udah lo mau buang, itu alamatnya jangan lo biarin dalam dompet lo guys, ya kan? Kita nggak tahu nih, siapa tahu ya kan? Itu dalam alamat ini nih, ini kan kita nggak bisa baca nih alamatnya, ya kan? Bisa jadi dia kasih sesuatu kode-kode komputer yang dirancang untuk bisa mengakses lo punya dompet gitu. Makanya sebaiknya kalau lo punya koin-koin yang udah nggak dipakai dan biasanya itu koin-koin micin, ya kan? Lo hapus dah alamatnya mendingan. Atau misalkan ada suatu info bahwa oh koin X itu dia scam atau koin Y itu dicurigai nggak benar gitu. Nah, langsung aja, nggak usah ragu, lo hapus aja itu alamatnya. Supaya apa? Supaya hackernya atau supaya alamat tadi itu nggak bisa mengakses lagi lo punya dompet gitu guys. Karena kalau dia mengakses dompet, itu bisa dipastikan duit lo bakal hilang di situ. Ya kan? Selama dompet lo bisa diakses oleh orang luar, maka bisa dipastikan dia akan nyolong lo punya balance di situ. Ya, sayang kan kalau balance lo hilang gitu. Jadi eh, kan sudah ada tuh daftar token-token yang scam. Gua udah bikin videonya di video yang dulu itu gimana cara lihat token-token yang scam. Nah, lo bisa lihat lagi. Nah, atau juga mungkin lo ada info dari grup mana. Oh, ini token ini scam ya. Lo wajib waspada gitu. Ya entah scam bener atau enggak ya nanti bisa dibuktikan lagi. Tapi sebagai bentuk dari kewaspadaan kita, nah lo bisa mulai untuk melakukan antisipasi lah istilahnya. Nah, ini untuk connect. Untuk connect ini dia akan connect ke dompet ya. Nah, sehingga supaya enak, ini masih pakai HP guys karena Trustwallet kan. Oke, jadi ini wallet gua, kita udah terhubung dengan wallet Trustwallet guys ya yang gua pakai. Nah, caranya gimana guys? Caranya kita masuk ke klik aja ya di apps. Nah, kemudian kita klik aja nih apps dot apa tadi gua lupa tuh. Unrek.net. Nah, dot unrek unrek.net. Ya, oke. Nah, kemudian akan muncul ini guys, ya kan? Akan muncul itu ada di tengah-tengah tuh lo lihat itu ada Binance Smart Chain dan itu dompet lo ya bawahnya. Nah, ini lo lihat dia bilang proxy token move ya kan anon anon. Ini kenapa begini? Karena yang paling atas lo lihat ya, paling atas itu masih pakai Ethereum. Jadi lo mesti ubah dulu di atas ini pakai Smart Chain. Nah, kalau udah Smart Chain, nah itu akan kelihatan token apa yang
lo simpan dalam dompet lo. Ini kalau di dompet gue nih, gue simpan Bani, simpan USDT, ya kan. Kemudian gue simpan Emret, ada Cake, ya kan. Shift BTC, ada Moonrat, ada Cake lagi, ada USDT, Cake, ada Alice, ada Fancat, segala macem gitu. Nah, misalkan lo nggak percaya atau lo punya info ya, dapat info bahwa oh ya token ini scam gitu. Dan ternyata lo simpan tuh tokennya kan. Nah, nah lebih baik lo pakai cara ini, kemudian lo revoke, ya kan? Lo klik aja revoke-nya itu. Supaya apa? Supaya alamat yang tersimpan atau kontrak yang tersimpan di dompet lo itu dihapus sama dia. Ya kan sih? Kalau udah dihapus itu minimal kita bisa meminimalisir usaha-usaha yang dilakukan oleh para hacker untuk dia ngehack dompet lo guys, ya kan? Karena sekali lagi kita nggak tahu apa yang ada di dalam kontrak itu. Ini misalkan dalam kontrak itu ada suatu kode rahasia atau ada suatu kalimat yang bilangnya intinya lo mengizinkan dia untuk akses dompet lo. Nah, itu kan yang bahaya, guys. Ya kan? Nah, yang kedua, ini gue menyarankan bahwa uh, lo bikin dompet dua, guys. Ya, lo bikin dompet dua, ya kan? Satu dompet itu adalah untuk koin-koin yang udah lo percaya dan istilahnya untuk simpenan lo yang utama. Nah, dompet yang kedua ini lo gunakan sebagai mungkin kalau kata gua sebagai uji coba. Nah, misalkan lo pengen coba nyetok suatu token baru, ya kan? Yang lagi heboh misalkan. Yang nggak tahu token apa ya. Nah, lo masukin aja di dompet kedua ini. Karena yang bisa diakses oleh alamat kontrak itu itu adalah dompetnya guys, bukan aplikasinya ya, dompetnya yang bisa diakses. Jadi token-token yang nggak jelas itu, token-token yang masih belum kelihatan trustnya atau kepercayaannya, lo bisa taruh di dompet yang kedua. Jadi di Trust Wallet itu lo bisa bikin dompet yang banyak, Trust Wallet, di MetaMask, di SafePal itu lo bisa bikin dompet yang banyak. Jadi lo taruh aja token-token itu di dompet tersebut sehingga simpenan lo yang utama itu gak keganggu. Nah, tapi intinya bahwa setiap kali lo mau bikin dompet, yang setiap kali lo mau transaksi di dompet itu, ingat ya, lo mesti sediakan yang namanya saldo BSC-nya atau BNB-nya. Ya. Karena semua transaksi, sekali lagi, semua transaksi itu pasti kena fee dan mereka ambil fee-nya itu dari BSC atau BNB, ya kan? Nah, jadi yang paling aman adalah itu, guys. Lo bagi dompetnya jadi beberapa bagian, mau dua, mau tiga, mau empat, itu sih terserah lo ya. Nah, itu salah satu tips dari gua, ya. Ingat ya, selalu copy yang namanya alamat atau address atau kontrak itu dari website resmi. Nah, kemarin uh, YouTuber yang terkenal tuh siapa? Cheng Ho ya kalau nggak salah. Itu gue lihat dia kecolongan tuh 40 juta karena dia mengcopy alamat address di sebuah grup, ya kan? Karena dia kurang teliti. Nah, hilang dah tuh 40 juta karena dia kopinya dari situ. Makanya lo kalau kopi usahakan, jangan usahakan ya, pastikan lo dapat dari alamat yang resminya guys, ya kan? Yang kedua ya pakai yang tadi itu website tadi android.net. Nah, itu untuk
menghapus token-token alamat token ya yang terlanjur lo udah masukkan, supaya kontraknya atau hackernya itu nggak bisa akses dompet lo lagi. Dan yang ketiga adalah bikin dompet yang nggak cuma satu, tapi bisa 2 atau 3, dan taruh atau pisahkan simpenan lo yang utama dengan token-token yang masih baru, yang belum kita percaya gitu guys. Oke guys, itu info dan tips dari gua kali ini. Semoga berguna, semoga infonya juga bermanfaat buat lo semua. Jangan lupa ya guys ya, subscribe, klik, komen kalau mau komen, kalau mau tanya silahkan boleh, dan juga share juga video gua. Oke, terima kasih udah menonton video gua guys. Salam sehat selalu ya. Bye.